Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Yuni Satriani dari H1 Manajemen NPM 10 12 06 Universitas. Aku akan menjelaskan proses peramalan tenaga kerja manajemen sumber daya manusia. Pertama-tama, aku akan menjelaskan apa itu forecasting. Forecasting merupakan metode pembuatan prediksi informasi dengan menggunakan data historis sebagai input utama untuk menentukan arah tren masa depan. Biasanya perusahaan menggunakan peramalan untuk berbagai tujuan, seperti menginspirasi pengeluaran masa depan dan menentukan bagaimana alokasikan anggaran mereka. Ada 3 faktor yang mempengaruhi forecasting. Yang pertama, sifat produk. Dalam hal ini, perusahaan harus dapat menilai apakah produk yang dapat bertahan dalam jangka waktu panjang atau pendek. Yang kedua, tingkat persaingan. Perusahaan juga harus memilih dan melihat terlebih dahulu bagaimana tingkat persaingan dengan kompetitor lainnya. Kira-kira bagaimana posisi perusahaan dibandingkan dengan persaingannya dalam berbisnis, apakah lebih dominasi atau justru malah kalah dari kompetitor. Yang terakhir ada data historis. Data historis atau data sebelumnya penting untuk memperhatikan oleh perusahaan. Minimal data yang sudah terkumpul adalah data 5 tahun lalu. Forecasting sendiri mempunyai 2 metode peramalan. Metode peramalan yaitu suatu cara mengestimasi atau memperkirakan dengan kualitatif dan kuantitatif apa yang terjadi di masa depan menurut data yang relevan di masa lalu. Metode yang pertama yaitu metode peramalan yang berdasarkan pada pemakaian analisa terkaitan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel waktu tertentu dengan deret berkala atau metode peramalan time series. Metode peramalan yang kedua yaitu metode peramalan yang berdasarkan pada pemakaian analisis pola hubungan antara variabel yang hendak diperkirakan dengan variabel lain yang menjadi pengaruh, yang bukan waktu tersebut, metode korelasi atau sebab akibat atau metode peramalan casual. Jenis-jenis peramalan forecasting berdasarkan horizon waktu. Menurut Herjanto 2008 halaman 78, berdasarkan horizon waktunya, peramalan atau forecasting dibagi menjadi 3 jenis, yaitu peramalan jangka panjang, peramalan jangka menengah, dan peramalan jangka pendek. Peramalan jangka panjang yaitu peramalan yang mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Misalnya peramalan yang diperlukan dalam waktu ikatan dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan litbang. Peramalan jangka menengah yaitu peramalan yang mencakup waktu antara 3 sampai dengan 18 bulan. Misalnya peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Yang terakhir yaitu perencanaan jangka pendek, yaitu mencakup dengan jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Jenis-jenis peramalan berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi di masa depan. Menurut Heiser dan Render 2009 di halaman 47, berdasarkan fungsi perencanaan operasi di masa depan, peramalan menjadi dibagi 3 jenis yaitu peramalan bisnis ekonomi, peramalan teknologi, dan peramalan pemerintahan. Peramalan ekonomi yaitu peramalan yang menjelaskan siklus bisnis dengan prediksi tingkat inflasi, keterangan uang, dan dana yang diperlukan untuk membangun perumahan dan indikator perencanaan lainnya. Peramalan teknologi yaitu peramalan yang diperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan yang baru.
Peramalan permintaan adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan perusahaan. Proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Peramalan ini juga disebut peramalan penjualan yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Jenis-jenis peramalan berdasarkan jenis data ramalan yang disusun. Menurut Saputro dan Asri 2000 halaman 148, berdasarkan jenis data ramalan yang disusun peramalan dibagi menjadi dua jenis, yaitu peramalan kualitatif dan peramalan kuantitatif. Peramalan kualitatif yaitu peramalan yang didasarkan pada data kualitatif di masa lalu. Hasil ramalan yang dibuat sangat bergantung pada orang yang menyusunnya. Hal penting karena peramalan tersebut ditentukan berdasarkan pemikiran yang bersifat institusi, pendapat, dan pengetahuan, serta pengalaman dari penyusunnya. Biasanya peramalan secara kualitatif ini berdasarkan atas hasil penyelidikan, seperti pendapat salesman, pendapat sales manager, pendapat para ahli, dan survei konsumen. Peramalan kuantitatif yaitu peramalan yang didasarkan atas data penjualan di masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada metode yang dipergunakan dalam peramalan tersebut. Penggunaan metode yang berbeda akan diperoleh dan hasil yang berbeda pula. Paling segitu dulu penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.